Siapa Agnesmo? Keren-keren. Kau percaya? pinter-pinter. Kau percaya dia pacaran sama Agnesmo? Percaya lah. Bang. Alah, paling itu gimmick. Podcastnya kan udah mulai sepi. Bikin sesuatu tuh yang rame. Oh iya. Orang iya. tadi kan kau nggak lihat itu tadi beritanya aja. Anaknya sendiri aja nggak percaya kalau dia pacaran sama Agnesmo. Tapi tadi ada di videonya itu kalau bilang pacaran 3 tahun atau 4 tahun berarti kan mengiyakan. Kok Udah kamu nggak percaya sih? disetting, ada skripnya itu Berarti pasti. Anda mengatakan Agnesmo gimmick ya? Agnation gitu ya, fans. Jangan kayak gitu lah. Om Ded. Fans beratnya Om Ded. Agnes yang jumlahnya Jangan kayak ratusan gitu lah, ribu. weh. Tolong Anda spam Instagram dia. Janganlah. Anda Ya. laporkan Instagram dia Buat karena dibilang teman-teman Agnesia pujian ini Anda itu tukang gimmick menurut dia. Berarti secara nggak langsung bilang Agnesmo tuh suka bukan gimmick-gimmick. yang gimmick aku sekarang nih Tadi lagi kan gimmick. kamu bilang Sekarang lagi gimmick nih sekarang nih. Enggak, tadi nggak disuruh, gitu. udah kau cengin aja Om Ded, nggak mungkin pacaran sama Agnesmo. Nggak Nggak ada, bohong. tadi Gitu. nggak ada yang bilang jawab pertanyaan dari netizen aja ya Bang Iya, ya. iya. Nih katanya begini Bang Jenda, apa bedanya sih diet sama duet? Jelasin dong please. Kenapa sekarang aku jadi pakar gizi? Persoalan duet ditanya sama aku, tapi aku jawabnya aku nggak mau emosi nih ya. Kalau diet itu dilakukan sendiri, Iya. duet dilakukan berdua. Kalau diet itu mengurangi makanan, kalau duet mengurangi honor. Karena dilakukan berdua. Bang, kalau makan ikan terus minum air, ikannya hidup lagi apa enggak? Makan ikan, terus kau minum air, ikannya hidup lagi. Terus kalau kau makan nasi, kau minum air, jadi sawah dalam perut kau. Ada petaninya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian di dalam. Wah, Kementerian Kementerian Pertanian. Kok mau kementerian lagi? Ngeri kali. Kan cuma nanya Tadi ikan. dana bansos Anda bawa. Aku beberapa episode di sini, di akhir aku masuk Polda Metro Jaya, betul nih. Gara-gara kau kepengen kaya aku masuk penjara, Om Ded. Apa masalahnya? Sekarang kementerian dibawa-bawa. Ya udah deh Ika. kamu ambil ikan aja tadi dalam Ambil perutnya. ikan, awas ya. Balik sini Atau aja, aku Wika. masuk Ya, LP nanti. Males, capek. Aku pusing dengerin dia. Sesak napas loh kita ngomongnya dengerin. Aduh, kita masuk ke tema kedua aja yaitu diet Iya. berlebihan. Benarkah kesehatan menjadi korban? Oke, kita lihat dulu videonya coba. Kagak. Memiliki bobot tubuh yang ideal tentu menjadi idaman. Diet memang baik untuk kesehatan, tapi bukan berarti bebas resiko. Sayangnya masih banyak orang yang melakukan diet tanpa cara yang benar. Menyiksa diri dengan rasa lapar berlebihan, bahkan sampai mengonsumsi obat diet berbahan kimia. Menjadi kurus dengan berdiet sejatinya sah-sah saja dilakukan, asal dengan prosedur yang jelas dan aman. Jangan sampai gara-gara ingin menurunkan berat badan, segala cara dihalalkan. Diet malah menjadi buah si malakama. Nah, kalau sudah begini, bagaimana pendapat Anda? Ini kalau nggak salah Yulia Iya. Yulia Iya. Basun, Iya. Yulia Basun minta untuk apa blacklist bukunya Tia Aristia. Tia Aristia. Saya jujur saya belum baca bukunya. Jadi kalau saya belum baca bukunya saya nggak mau komentar. Lu udah ada yang baca nggak sih? Belum sih, belum ada. Tapi tahu berita itu tuh aku baru tadi pagi Iya, atau tadi heboh ya. baru tadi pagi heboh gitu. Ya, nggak kebayang. Pokoknya gini, dia tuh tidak sesuai dengan edukasi dari si Mbak Yul ini. Mbak Yul ini tuh juga punya buku sendiri dan kayak nggak sesuai juga dengan bukunya Tia yang baru ini gitu. Makanya dia tuh kayak mengatakan kalau bukunya Tia tuh nggak bagus lah gitu loh, nggak benar gitu cara dietnya. Oke, Sayur. tadi ini kita yang sepengetahuan kita aja karena katanya tidak mengkonsumsi sayuran sama Iya. sekali, tapi makan nasi 2 sendok. Oke, ya ini perdebatan ya. Perdebatan antara dua orang yang udah punya buku Perdebatan gitu dua loh. orang yang udah punya buku. Sebenarnya kalau tidak makan sayur atau tidak makan karbohidrat pun dari zaman dulu ada yang namanya Atkins Diet. Atkins Diet itu hanya memakan protein hewani. Jadi maksudnya memang tidak makan sayur juga ada zaman dulu namanya Atkins gitu. Jadi ya silakan didebatkan saja. Kalau mau didebatkan memang menurut saya tidak ada diet yang benar buat semua orang. Diet tuh semuanya bener-bener aja, maksudnya nggak bener nggak salah gitu loh, tinggal bagaimana kita ngontrol dan Ya. bagaimana tubuh kalian menerima diet itu sendiri gitu. Kayak aku nih, aku misalnya makan nasi nggak gendut, tapi ada orang yang makan nasi gendut, gitu loh. Ada orang yang makan cake nggak gendut, ada
Jadi kayak beda-beda tubuh menerima aja Mungkin kalau. karena dari metabolisme orang kan ada yang metabolisme cepat sama lambat kan. Ih, ini cakep banget, parah nggak ngerti Iya, lagi. begitu aja. Ini nggak Hingga ngerti lagi turun sih. 60 kilo, makannya tetap 5 kali sehari. Nah, kamu makan Iya. 5 kali sehari, kamu makan apa aja? Kalau diet itu sebenarnya treatment ganti-ganti, tapi aku sempat di momen dimana treatment aku tuh makan 5 kali sehari. Jadi tuh kayak makan besar itu cuma kayak sekali, tapi sisanya itu kayak makan-makan ringan, kayak makan buah, makan sayur, makan kayak gitu-gitu. Jadi kan sebenarnya kalau kita sudutkan aja sederhana ya. Kan ini kan nilainya matematika ya. Kalori yang masuk harus equal dengan kalori yang keluar. Kalau kita makannya 1000 kalori, kegiatan kita 500 kalori, maka sisanya disimpan oleh tubuh. Sisanya disimpan oleh tubuh, tidak diolah, maka akan menjadi lemak. Nah, gitu kan. Makanya ada orang makan, ya udah kalau gitu makannya dikurangi. Misalnya pria biasanya butuh sekitar 1.800 sampai 2.000, dikurangi jadi 1.500 gitu. Kalau kitanya tidak bergerak, sisanya akan dijadikan fat. Oke. Lalu timbul pertanyaan lagi misalnya, kalau gitu boleh dong kalau kita makan donat aja 3 biji gitu, misalnya 1.800 juga atau berapa kalorinya, berarti sama aja. Nah, ternyata tidak semudah itu diet itu. Ternyata makanan juga walaupun kalorinya sama, ada makanan kalori baik, ada kalori jelek. Salah satunya adalah gula. Gula itu kalori jelek. Banyak orang salah begini, kalau makan fat jadi fat. Enggak, makan lemak tidak jadi lemak. Enggak ada, karena sudah lemak. Jadi tidak bisa jadi lemak. Tapi makan gula, ditinggalkan di tubuh, nah, gula yang tidak terolah, insulin Anda naik turun, itu jadi lemak. Gitu. Kalau Om Deddy, diet kalau Om Deddy masih OCD? Saya intermittent fasting, saya sehari makan sekali. Sehari makan sekali, apa aja? Apa aja. Tapi aku belajar banyak loh tadi sama Mas Dedi. Tadi kan aku lagi masa proses sekarang berat badanku tuh stuck banget. Udah 3 bulan nih mau diet sampai kayak gimana pun, olahraga sampai gimana pun, berat badanku tetap stable di situ-situ aja gitu loh. Dan akhirnya aku baru tahu dari Mas Dedi ternyata kita harus merusak metabolisme dulu ya Mas Dedi ya. Ya karena metabolisme kita udah kebiasaan nih. Iya. Jadi biasanya kita udah biasa, otaknya udah ngatur. Masuknya begini ya kita bakarnya segini doang. Iya. Gitu. Cuman ada makanya harus dirusak dulu. Kita makan dulu yang banyak supaya metabolismenya kaget, Iya. terus dibalik di diet. Cuman ada ini pesan khusus buat Anda. Orang diet, apalagi kalau udah sering kayak gini, biasanya memikirkan turun berat badan. Harusnya tidak. Lalu? Karena bisa saja turun berat badannya tidak. Tapi yang harusnya dipikirkan diet adalah menurunkan fat, Yes. bukan berat badan. Iya. aku- Bisa aja ototnya nambah, berat badannya sama. Fatnya Yes. berkurang. Fatnya berkurang. Kalau misalkan Ali pribadi, kalau Ali itu prinsipnya gini, kalau diet itu sebenarnya bukan mengurangi porsi makan, tapi mengatur pola makan dan makanan itu sendiri. Sebenarnya kita mau makan, kayak Ali sehari itu makan 8 kali. Wow. Sehari makan Enak pasti banget 8 loh kali. makan 8 kali Iya, segitu-gitu sehari doang. 8 kali dan itu 2 jam tuh lapar mulu dan itu pasti makannya tuh nasi, daging. Tapi itu kadang Olahraga. setiap hari tuh harus olahraga. Jadi mau pulang syuting jam 11 malam, 12 malam, jam 1 itu pasti nge-gym Tetap 1 malam. olahraga. Sebenarnya itu katanya banyak yang bilang nggak baik sih sebenarnya. Cuman ya kalau misalkan nggak diolahragain ya di kasur ya gerasak gerusuk. Jadi kayak nggak bisa tidur gitu. Ini pertanyaan yang bagus tuh. Tadi kan lu mengatakan nanya banyak orang mengatakan olahraga malam-malam tidak Tidak baik. baik ya. Iya itu baik nggak sih sebenarnya Mas Dedi? Gini, olahraga yang tidak baik itu adalah olahraga yang tidak dilakukan. Gak ngapa-ngapa. Nenek-nenek Betato juga tahu. Loh enggak, kalau dia punya waktunya hanya itu saja dibandingkan tidak, ya lebih baik Lebih menurut baik. gua. Oh, I Gitu. see. Orang Tapi, nggak punya tapi dengan waktu. catatan ya, pada hari itu kita harus cukup minimal tidur 6 sampai 8 jam. Betul. Tapi kamu olahraganya apa sih, Ricu? Coba dong praktekin di sini. Aku Aduh, pengen lihat. gue malu deh sama master-master ini nih olahraga. Nggak apa-apa. Yoga. Gue nggak ada olahraga sih pastinya sekarang lebih ke nge-gym. Cuma waktu zaman gue menurunkan berat badan yang dari 140 kilo itu, gue selalu melakukan kayak semacam kayak crossfit gitu, kayak 45 menit cardio. Oh, main superset apa sih gitu ya? Iya, Iya, crossfit, superset, ya, crossfit, crossfit namanya kayak gitu. Setiap hari. Setiap hari jam 12 siang. Zaman waktu itu tuh gue memang niat gue udah bulat banget untuk kayak gue harus kurus gitu. Gue harus benar-benar body gue harus Body proporsional gitu. Semua diet itu lebih baik mengikuti gaya dan diri sendiri. Jadi gini, kalau dibilang wah yang ini salah, yang ini benar dan sebagainya, jangan cuma berpatokan pada satu buku atau satu teori, oh ini diet paling benar. Pelajari dulu semua diet dan jangan melakukan diet berlebihan. Apalagi di masa pandemi, imun tubuh dibutuhkan. Kalau Anda diet berlebihan tiba-tiba drop, imunnya drop, nggak mau makan dan sebagainya, nanti virus lebih cepat masuk. Yang penting bahagia, jaga imun tubuh, lalu diet dengan sebaik-baiknya. Oke, jangan mana-mana, tetap di Deddy's Corner. Apa juga sangkut pautnya sama aku? Walaupun aku nggak setuju, kata Baim, kau siapa? Ya kan gue nanya lu setuju nggak?